Kalau kemudian PLN di satu sisi kan berdalih ini, jadi juga regulasi dulu Pak Kultom yang regulasi itu, yang mengatakan bahwa ini adalah force majeure. Nah force majeure itu kan kemudian nanti tidak bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi kepada konsumen karena tingkat mutu pelayanan itu. Nah artinya listrik di Sumatera yang berminggu-minggu atau berhari-hari padam itu kan karena force majeure, PLN tidak memberikan kompensasi kepada konsumen. Faktor alam ya, karena pohon tumbang, terus konstruksi juga itu menjadi faktor yang kadang-kadang di pembangkitnya itu drop sekaligus sehingga itu timbul blackout. Terus juga perubahan frekuensi. Kita 50 frekuensi, kalau beban yang terkena dia turun, blackout gitu Pak. Jadi faktor-faktor teknis juga ada. Jadi makanya PLN yang terkait itu harus maintenance. Makanya ada yang disebut bagian pemeliharaan. Dinyatakan live operasi, lalu dialiri arus. Lalu kenapa ini bisa seolah-olah dinyatakan ini tidak standar? Lalu di mana waktu inspeksi itu? Apakah tidak diteliti secara cermat bahwa materi ini sudah bagus, bahwa standar konstruksinya sudah layak? Itu gimana? Kemudian juga berapa kali dalam sebulan itu? Berapa kali ya? Kalau sudah parameternya sudah tertentu, apabila ini dilewati PLN, maka dia akan didenda. PLN ini mengganti. Apa istilahnya Pak? Kompensasi. Tapi dikompensasi pada bulan pembayaran listrik berikut. Ya, jadi diperhitungkanlah. Itulah tandanya dulu kita peduli banget dengan konsumen listrik ya, konsumen listrik. Kalau kita bandingkan dengan yang lain, konsumen mana? Apakah konsumen Pertamina digituin? Apa konsumen Telkom digituin? Apa yang lainnya terkait dengan kepentingan masyarakat? Saya rasa PLN yang lebih memperhatikan konsumennya, ya, sehingga dikatakan dia akan begitu diberikan kompensasi. Itulah dia yang kita perhatikan itu. Makanya kita sama YLK itu sangat hormat banget. Karena gagasan itu datang dari YLKI. Gagasan itu. Jadi gini Bang Tulus. Kita kan dulu sejak 15 tahun yang lalu kan sudah sering diskusi dengan pemadam kebakaran. 77% 15 tahun yang lalu dinyatakan oleh Pemprov DKI di CQ Dinas Pemadam Kebakaran bahwa kebakaran listrik itu akibat korsleting listrik 77%. Kan itu. Waktu itu adalah teman kita di situ dulu 15 tahun lalu di Dinas Pemadam Kebakaran DKI itu kan kita tanya, "Bang, kenapa bisa diklaim sampai 77% kebakaran itu akibat korsleting listrik itu?" Jawaban dia apa? Itulah jawaban paling gampang. Berarti tidak hasil penelitian. Tadi Bapak katakan, kebakaran itu karena korsleting. Itu tidak salah Pak. Kita sudah pernah teliti. Dan BJK sudah pernah teliti. Itu karena arus bocor. Arus bocor itu bisa diatasi oleh RCBO. Kalau korsleting itu antara plus dan netral beradu, ya Pak, itu langsung MCB trip. Bukan kepedulian PLN, kepedulian pemerintah bersama PLN. Apa kabar konsumen Dignity, konsumen Indonesia? Selamat berjumpa kembali dengan podcast Konsumen Dignity. Ini edisi yang keempat ya. Kita bicara soal konsumen Indonesia. Dan seperti biasa, edisi kali ini dengan host saya sendiri, Tulus Abadi dan Pak Tom Purba yang akan mengawal diskusi pada edisi ini 1 jam ke depan. Dan konsumen semua, tagline kita jangan lupa, tagline kita adalah merawat hak, menjaga martabat.
Ya, Nah, menjaga ini hak tagline martabat. konsumen kita agar kita sebagai konsumen selalu ingat terhadap hak kita jaga dan martabat kita. Nah, konsumen dignity hari ini kita akan membahas terkait dengan listrik ya, khususnya yang bertajuk dengan standarisasi konstruksi listrik. Dan mungkin sebagai konsumen listrik akhir-akhir ini atau dalam 1 bulan 2 bulan terakhir, konsumen listrik Indonesia ini sedikit mengalami masalah, dan masalah itu nampak serius, bahkan sangat serius ya. Saudara-saudara kita di Sumatera mengalami blackout waktu itu, dan juga menular ke Pulau Jawa dengan pemadaman bergilir, dan juga di beberapa daerah di Indonesia saat ini kita monitor mengalami juga fenomena kekurangan daya, sehingga harus ada pemadaman bergilir atau penyalaan bergilir gitu ya Pak Tom ya. Pemadaman bergilir. Pemadaman bergilir, bukan Ya. penyalaan bergilir ya. Nah, Berarti mati terus itu. Ya. Iya. Nah, oleh karena itu kita akan bahas ya, mungkin kalau listrik itu kan ada faktor hulu dari pembangkitan, ya ada batu bara, ada air, ada diesel dan lain sebagainya. Tapi juga bagaimana konstruksi terhadap sisi transmisi dan distribusi. Ini yang tidak bisa dihindarkan karena ini saling terkait. Nah, di sini untuk membahas soal standarisasi konstruksi kelistrikan untuk listrik yang handal, kami telah kedatangan 2 orang tamu, 2 orang narasumber yang punya kompetensi dan kapabilitas yang sangat baik ya terkait dengan masalah kelistrikan dan juga masalah standarisasi. Saya kenalkan ya 2 orang senior kita. Ini senior dari sisi pengalaman dan senior dari sisi usia juga ya. Dilihat jenggotnya nih, kalau putih-putih sama-sama ini. Ya. Yang satu adalah Pak Ferry Charlie, namanya kayak Charlie Chaplin ini ya. Charlie selaku Ketua Askomelin, Asosiasi Kontraktor Mekanikal Listrik Indonesia. Dan juga Pak Tumpal Gultom, ini sahabat lama saya ini yang mementori saya soal listrik sejak tahun 2003 di Jiden Ketakalistrikan, dan beliau sekarang juga di Askomelin, dan berbagai atribut soal listrik yang tidak bisa diragukan lagi ini ya, PII dan lain sebagainya. Nah, ini nanti kita akan mengulik kepada beliau terkait dengan diskusi kita hari ini. Nah, mungkin sebagai prolog pertama saya ingin tahu dulu, mengenalkan lembaga ini, Askomelin ini apa kira-kira, nanti biar konsumen listrik Indonesia ngerti apa Askomelin itu apa, tukang ngomelin atau apa. Dengan Pak Ferry dan juga nanti Pak Gultom. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Askomelin ini adalah satu wadah para kontraktor badan usaha yang bersertifikat, yang diakreditasi oleh, kalau Askomelinnya itu mempunyai Menhunkam. Sudah ada Menhunkamnya, memang tadinya Asosiasi Kontraktor Electrical Indonesia. Karena electrical itu banyak yang dipakai oleh asosiasi, maka kita ganti dengan listrik, Pak. Jadi bedanya itu saja. Jadi kita mewadahi kepada seluruh badan usaha yang bersertifikat, yang mempunyai penanggung jawab teknik dan tenaga teknik yang bersertifikat, yang tadinya dulu sebelum Direktorat Jenderal Tenaga Listrik mengambil alih itu kita melalui LPJK, kita mempunyai tenaga ahli. Jadi perannya dengan PLN, pemerintah di jalan listrik itu seperti apa sinergitasnya? Kita sebagai dengan Dirjen Listrik itu kita dia sebagai regulator yang mengakreditasi satu lembaga yang mengeluarkan SPU atau lembaga inspeksi teknik maupun lembaga kompetensi. Nah, kita mengambil di sana anggota-anggota kita lembaga sertifikasi badan usaha ya. Lembaga sertifikasi badan usaha Karena persyaratan untuk bisa menjadi pelaksana pekerjaan yang berkompeten itu harus mempunyai badan usahanya, harus punya sertifikat badan usahanya dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kelistrikan. Jadi dulu anak buahnya Pak Gultom ya? Ya,
Oh. Dan Adik kelas juga. adik kelas juga. Oke. Dan dia harus mempunyai penanggung jawab teknik yang bersertifikat juga, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Tenaga Listrikan melalui lembaga kompetensi. Oke. Ya, begitu juga TT-nya sama. Kira-kira Oke, demikian. terima kasih Pak Ferry. Mungkin ada tambahan dari Pak Kultom. Iya, kalau kami sendiri ya sudah benar yang dibilang beliau adalah partnernya. Jadi kalau beliau sahabat akrab saya ini membangun, tentunya untuk menjamin, oke, keberhasilan atau keamanan yang dibangun itu harus di SLO-kan. Sertifikat layak operasi, di situlah peran kami. Oke. Ya, gitu. Jadi Kebetulan SLO masih ada sampai sekarang ya? justru itu, jangan silap, saya sekalian memberitahukan bahwa sertifikat layak operasi itu adalah jaminan akhir. Oke. Jaminan akhir dari keselamatan ketenaga listrikan atau benteng akhir. Ya, karena kalau sudah di SLO-kan listrik yang dibangun itu, dia tidak akan bisa beroperasi sebelum di SLO-kan. Oke. Karena proses SLO itu dikatakanlah itu pemeriksaan dan pengujian. Oke? Jadi apa-apa yang sudah dibangun itu diperiksa dulu. Pertama, sudah menuruti standar belum? Ya. Nah, itu. Kemudian juga gambarnya sudah urut belum? Sesuai. Gitu. Jadi dilihatlah pemasangan baut and screw ini belum. Itulah dasar pemeriksaannya. Makanya baru diuji. Ya. Ya, diujinya. Jadi intinya untuk menjamin keselamatan kepada pengguna dan juga kepada listrik secara umum biar tidak kebakaran, betul, dan tidak mungkin kena petir atau apa. Iya, jadi itu ya. Termasuk itu. Iya. Nah, omong-omong terkait dengan blackout ataupun pemadam bergilir itu kan memang ada faktor yang dipicu oleh katanya nih ya. Iya. Klaimnya kan faktor kekurangan batu bara, kontrak dengan pihak batu bara dan sebagainya, tapi juga ada faktor teknik, ya kan? Iya. Misalnya di Sumatera karena blackout itu karena adanya petir, sambar petir. Nah, kira-kira gimana cara melihat itu, menerjemahkan pada publik itu ya? Kenapa kok alasannya simple, sederhana, bahwa listrik kena petir kemudian blackout seluruh Sumatera atau sebagian Sumatera Utara. Nah, apakah nggak ada mitigasinya, tidak ada antisipasinya? Kira-kira gimana untuk menjelaskan secara sederhana? Jadi sebagaimana saya katakan tadi, ya kita kembali lagi, itu untuk benteng akhir keselamatan kerja itu, keselamatan ketenaga listrikan itu harus diriksa uji. Jadi semuanya harus gitu. Tapi di dalam suatu perjalanan atau supply tenaga listrik ke konsumennya, baik itu konsumen industri ya dan masyarakat biasa, itu bisa saja bisa terjadi. Terjadinya satu kelengahan bisa ya, karena meskipun itu umpamanya diperiksa untuk mengapakan data setiap hari dan dilaporkan apa-apa perkembangannya atau apa-apa yang berubah, bisa saja apa. Nah, dengan apa juga bisa saja secara alami bisa gitu. Jadi kalau dia terjadi, salah satu contoh kalau saya mau berikan, dia sedang mensuplai ini ya listrik suatu pembangkit lah, kita bicara pembangkit, dia sedang mensuplai. Ya kan, tapi kan di dalam day to day-nya sampai sekian lama, entah 2 bulan, 3 bulan, kan ada pertumbuhan di masyarakat juga kan, ada pertumbuhan konsumsi tenaga listrik, adalah pertumbuhan itu, begitu. Apalagi terkait baru-baru ini, ya derahnya bukan main, begitu. Banyak saya sendiri beli AC 1. Ya, artinya suhu naik ya? Iya, suhu naik. Itu dia. Saya sendiri tambah beli AC, belum yang lain. Itulah itunya itu. Ini kan pertumbuhan
listrik ini secara angka ke angka kan tidak terketahui karena tidak dilaporkan. Tapi yang merasakan itu adalah tenaga listrik yang dikirimkan dari pembangkit. Ya kan? Oke Pak, Iya. betul, pertumbuhan, Nah, konsumsi, iya, pemakaian. iya. Jadi Tapi naik. itu kan hal yang alamiah. Betul? Kenapa nggak mestinya kan sebagai perusahaan atau sebagai regulator waktu itu ya, itu kan mestinya sudah dimitigasi. Iya, Bahwa itu kan iya. pemerintah sendiri kan justru mengharapkan kan ada pertumbuhan listrik, Iya. konsumsi listrik, karena itu kan berarti ekonomi bertumbuh. Iya. Nah, kenapa tidak di Nah, itulah antisipasi? kejadiannya. Kejadiannya begitu. Semuanya telah diprediksi. Oke, pasti itu. Ya, seperti yang kalau apa juga harus dibikin persiapannya kan gitu. Tapi di mana? Apakah untuk membangkitkan energi listrik yang lebih besar sedikit dari situ, apakah sudah tersedia energi primer lainnya? Nah, itu dia kan. Energi listrik itu kan energi sekunder. Ya, Energi betul. primer lainnya ada batu bara, ada air, ya, Minyak. iya minyak, begitu. Jadi inilah, kan kita kadang-kadang bisa saja yang tidak kita ketahui. Sumber energi primernya ini tidak tersedia, growth kenaikannya. Ya kan? Ini bisa terjadi, bisa kelangkaan, bisa karena company lain yang menyebabkan. Atau Bisa. salah kalkulasi bisa nggak? Enggak, kalau kalkulasinya sudah jelas itu. Oh. Cuman Karena waktu itu pensuplaian. kan Menteri Bahlil kan katanya mengutak-atik kebijakan RKAB atau apa sehingga akhirnya pasokan batu baranya berkurang gitu Pak, kalau kita baca di media gitu. Ya bisa saja memang beliau menyatakan begitu, bisa karena beliau mengatakan. Tapi kita bicara dari sisi upaya-upaya prosesnya Ya, secara teknik. Jadi apalagi PLN itu memang dia sudah, karyawan-karyawannya juga sudah terlatih itu Pak. rata-rata ya. Iya sudah terlatih. Tapi ada yang bilang gini Pak, apakah kasusnya yang kena petir itu ya, itu kan ada yang mengatakan, dan juga saya juga sebagai orang awam juga punya pertanyaan serupa gitu. Kenapa kok bisa disambar petir? Apakah misalnya kurang maintenance, ya toh? Atau alat yang digunakan dari konstruksi atau apa mungkin apakah kurang andal atau abal-abal atau gimana? Iya, kalau kita bicara sekarang ke petir ya, jadi petir yang datang dari udara itu, ya itu istilahnya sebenarnya ditangkap, bukan ditolak, ditangkap, tapi dialirkan melalui jaringan ke bawah tanah. Untuk di grounding ya? Iya, di grounding. Kalau di jaringan kita udah tahu. Di jaringan itu paling di atas itu, kabel beras itu, itulah yang menangkap itu. Iya. Gitu. Dengan sudut. Itu dia. Oke. Ya, jadi memang Itu satu. Jadi Itu- itulah dialirkan ke sana kita ke jaringan. Kemudian kalau kita bicara penangkap petir atau anti petir yang ujungnya terhadap gedung, dia mempunyai sudut lindung. Oke, jadi kalau ini penangkal petirnya ini, ya dari sini dia sudut lindungnya 60 derajat semuanya, ya. begitu dia. Jadi sudut lindung itu. Nah, bisa saja, ya bisa saja kalau memang ada kesalahan hitung, umpamanya nggak terlindung dia yang kena sono, bisa kan? Kan gedung ini bisa saja. Nah. Tapi selama dia dalam sudut lindung, oke? Dia harus dialirkan itu ke tanah dengan catatan kabel-kabel yang menyalurkan itu masih baik dan groundingnya baik. Oke. Kemudian di dalam grounding itu ada daya tahannya itu maksimal 5 ohm. Ya 5 ohm ya Pak ya. 5 ohm dia. Kalau secara teknologi kalau dia besar itu bisa diparalelkan groundingnya itu. Oke. Ya jadi kalau terjadi sedemikian rupa seperti yang saya bilang tadi, mungkin di luar jangkauan itu karena ada sesuatu kita nggak tahu kan. Tapi prinsip penangkap petir itu sudah di sudutnya Jadi itu. kalau gitu. klaim bahwa itu karena
mungkin kurang maintenance atau Bisa saja. Bisa. Bisa. Dengan catatan karena kurang maintenance, ya di bawahnya itu tahanannya lebih besar sehingga tidak dapat dialirkan bisa. Oke. Itu ya. Mungkin Jadi, bisa saya tambah. tambah. Gangguan petir yang blackout itu juga bisa tumbangnya pohon. Ini bicara alam. Petir itu alam. Sebetulnya yang tadi dikatakan oleh rekan saya bahwa adanya SLO itu setiap akan dimasukin tegangan itu sudah diperiksa semua dan dikatakan laik. Kalau sudah dikatakan laik, PLN go. Nah, masalah ini masalah alam petir. Petir ini kita tidak bisa hitung. Dulu juga dihitung dengan Pak Joro ini tidak bisa terukur petir itu. Artinya Tapi belum ada teknologi yang bisa mengukur. sudah ada. Tapi petir ini kan alam, ciptaan Allah. Sulit kita prediksi. Fenomena alam ya. Fenomena alam. Dan itu menjadi yang tadi dijelaskan. Yang sudah diukur sebetulnya kalau untuk tegangan tinggi tidak 5 ohm, 1 ohm harus di bawah 1 ohm. Ya. Itu diukur sama tim LIT, Lembaga Inspeksi Teknik. Kalau belum, dia TLO. Kalau oke, PLN menyalakan. Dasar itulah PLN menyalakan. Nah, dalam perjalanan itu beroperasi, bertegangan, ya kemungkinan ada faktor blackout itu tumbangnya pohon. Kalau kemudian PLN di satu sisi kan berdalih ini, jadi juga regulasi dulu Pak Kultom yang regulasi itu, yang mengatakan bahwa ini adalah force majeure. Iya. Nah, force majeure itu kan kemudian nanti tidak bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi kepada konsumen karena tingkat mutu pelayanan itu. Nah, artinya listrik di Sumatera yang berminggu-minggu atau berhari-hari padam itu kan karena force majeure, PLN tidak memberikan kompensasi kepada konsumen. Ya, itu gimana? Saya tanggapin dulu Pak. Sebentar. Silakan. Saya mau lanjutin. Sebetulnya yang tadi Bapak katakan itu, apakah ada pemeliharaan? Seharusnya ada. Karena petir itu, ya kan kalau tahanannya di tanah itu sudah bisa berubah dia. Ya kan karena asam, karena apa? Nah itu bisa berubah. Dan tumbangnya pohon, itu kan mesti di maintenance. Harus ada pemeliharaan. Sehingga kalau dasar PLN atau yang tidak merawat, ya pasti terjadi. Nah, apakah itu juga disebut forfeiture atau ada kelalaian? Kalau menurut Pak Ferry dan Pak Kultom, blackout yang karena petir itu apakah karena fenomena alam atau karena faktor kurang maintenance? Secara apa bisa disimpulkan nggak? Iya, saya bisa menyatakan karena parameter-parameter tadi, ya sudah saya katakan jelaskan bahwa sudah melalui ini tahanannya minimal sekian, ya itu. Tapi apabila ada terjadi sesuatu, ya berarti mungkin kurang perawatan. Karena sesuatu itu Pak ada umurnya Pak, ya. Ada lama lifetime-nya itu kalau saya simpulkan sedemikian rupa. Itu. Tapi coba gini Bang. Tapi bisa jadi juga kita nggak tahu juga ya. Katanya ini alat, tapi dalam rangka waktu apanya dia nggak murni bisa saja, bisa saja. Nah kalau ini kan ya mungkin ya di waktu pengadaan kurang teliti bisa saja Bang ya. Itu. Tapi itu tadi kan terkait dengan inspeksi tadi sebelum digunakan oleh PLN, begitu. Sampai di mana tanggung jawab lembaga inspeksi teknik? Misalnya itu kan setelah di SLO dan dinyatakan layak operasi, kan begitu kan? Lalu disalurkan arus listrik di transmisi itu. Sejauh mana tanggung jawab LIT di sini, lembaga inspeksi teknik? Pastinya apakah setelah itu dia dialirkan arus listrik, lalu ada nggak? Misalnya sekian lama ada, itu harus diinspeksi lagi? Iya, ada. Berapa lama itu? 5 tahun. 5 tahun untuk listrik dan untuk pembangkit 5 tahun. Lalu misalnya di dalam 5 tahun ini, sebelum 5 tahun berakhir ada kejadian, siapa bertanggung jawab di sini? Ya pemilik, karena dia sudah menyatakan
pemeriksa sudah menyatakan ini loh. Tapi sering juga kejadian, katakanlah di instalasi rumah Pemilik itu ya. artinya PLN. Sering Ya. juga enggak, pemakai. Iya, Pemakai. Iya. Sering juga kejadian begitu di rumahnya kan ada ditambahin colokan. Ada kan? Oke. Ada umpamanya harusnya 1 doang, dia dibikin 2. Sering itu kejadian. Tapi kembali lagi dulu Bang, ini kan kita bicara transmisi. Transmisi. Transmisi ini kan Iya. kan ada juga SLO-nya kan? Iya. ada. Kan begitu. Ada, Karena kan ada. setahu saya kan Ada pemanggilan. SLO itu kan ada LITR, ada Ada. LITM, ada Iya. LITT kan begitu Iya, kan? Ada gardu juga. Gardu juga. Nah, kalau kita bicara transmisi kan tentunya kan lembaga inspeksi teknik penegakan tinggi Iya, oke, TT. dinyatakan layak operasi lalu dialiri arus. Iya. Lalu kenapa ini bisa seolah-olah dinyatakan ini tidak standar? Lalu di mana waktu inspeksi itu apakah tidak diteliti secara cermat bahwa materi ini sudah bagus, bahwa standar konstruksinya sudah layak? Itu gimana? Jadi begini ya Pak, itu kan kalau di transmisi pembangkit itu kan pemiliknya PLN. Dia harus merawat, beda dengan yang di rumah dari masyarakat. Oke. Ya, jadi itu PLN. Kita sudah menyatakan standar sesuai SNI dan semuanya. Apabila dia ada maintenance mengganti isolatornya, itu mesti di SLO lagi. Nah, Oh. usia 5 tahun. 5 tahun juga. 5 tahun, tetap 5 tahun. Karena kita sudah sesuai regulasi itu 5 tahun. Dan kita juga mau prediksi itu sebetulnya lebih dari 5 tahun. Tapi bila terjadi sebelum 5 tahun tidak ada pemeriksaan, artinya siapa yang memeriksa? PLN. Kalau dia maintenance, ada penggantian, maka gugur SLO kita. Saya tangkap sedikit, Nah. Bang Ferry. Tadi kan Abang menyatakan kan setelah dinyatakan SLO Iya, satu transmisi. iya, Nah rupanya setelah dialiri arus, iya, artinya bahwa SLO-nya berlaku. iya, Kan begitu kan? iya. Ada perubahan konstruksi, Iya. penggantian alat di transmisi itu. Iya. Berarti harus di SLO lagi. Iya, Nah ini harus. apakah SLO lagi. menurut Karena dalam Hmm. bentuk sertifikat itu bila merubah mengganti ya dari disebut itu gugur secara hukum Nah, SLO-nya. ketika dia mengubah atau mengganti itu, apakah secara regulasi harus lapor atau tidak? Harus minta karena Harus minta dulu ya. permintaan ke lagi. lembaga inspeksi lagi? Iya, ke lembaga inspeksi lagi. Dan nanti akan Karena sudah ada disertifikasi perubahan. lagi. Iya, disertifikasi akan dicek lagi. Bukan yang itu secara artinya- keseluruhan dicek. Kalau misalnya konstruksi di awal dirubah, otomatis SLO-nya tidak berlaku. Tidak, Iya, iya. tidak. Karena di dalam sertifikat itu ada kata-kata itu berbunyi itu, Pak. Kalau praktek selama ini gimana Pak? Apakah sertifikat dikeluarkan selama 5 tahun itu kemudian di tengah jalan ada permintaan pergantian atau memang berjalan 5 tahun? Banyak permintaan penggantian banyak. Hanya ya. Banyak. Dan Untuk TT, Jaringan. TT. jaringan lah katakan. Jaringan ya. Oh banyak itu ya? Ya, karena kan dia dengan adanya perubahan yang diminta, tentu kan ada perubahan peralatan, Betul. ya kan? Material. Iyalah kita berikan peralatan, peralatan itu yang pendukung kan, gitu. Iya. Nah itu dari karakteristik daripada peralatan atau material itu belum tentu sama dengan yang pertama. Ya kan? Karena namanya jaringan itu kan komponen-komponen atau peralatan itu kan saling. Itu dia. Ada nggak Berinteraksi. kira-kira bahwa ketika PLN mengganti karena faktor kerusakan atau apa, dia tidak lapor ke Lembaga inspeksi. lembaga inspeksi itu? Kalau kita belum menemukan, Belum menemukannya. belum. Artinya proses bisnis itu Iya. berjalan Iya. sesuai dengan aturan Iya. main ya. Itu dia. Kalau kita nyatakan bahwa PLN tadi sudah disebut, dia tetap merubah, Pak. Karena kan setahun 2 tahun dia melihat karakteristik, oh ini gangguannya di pohon, Iya. maka ditambah Betul. wearing penyalur petirnya itu. Nah itu merubah, tadinya nggak ada, sekarang ada, kan banyak. Kita lihat di transmisi ditambah. Atau dia perubahan isolator, yang tadi mereknya Iya. dulu isolator kita anggap dulu mereknya X gitu, produksi XP Ya. India. Iya. Ternyata setelah dipelajari ini sering terjadi titik kebocoran Iya. dalam produksi.
pada waktu dites bagus, karena kan kita ngetesnya itu kan sumpamanya 150 kV, ya kan? Ditesnya itu 2 kali lipat karena kita menggunakan DC 2 kali lipat, jadi kita ada tegangan tembusnya juga, gitu Pak. Nah, Jadi, kalau menurut Bapak sebagai ahli di bidang konstruksi maupun tadi alat-alat instalasi listrik itu, pemadaman blackout tadi yang di Sumatera khususnya ataupun mungkin kan kasus-kasus petir itu kan sering terjadi. iya. Kira-kira faktor apa kalau berdasarkan karakter itu baik yang dijelaskan oleh Pak Gultom tadi atau juga apakah ada faktor-faktor Ya, tadi lain? kan faktor alam ya, karena pohon tumbang, terus konstruksi juga itu menjadi faktor yang kadang-kadang di pembangkitnya itu drop sekaligus sehingga itu timbul blackout. Terus juga perubahan frekuensi. Kita 50 frekuensi, kalau beban yang ternaik dia turun, blackout, gitu Pak. Jadi faktor-faktor teknis juga ada. Jadi memang makanya PLN yang terkait itu harus maintenance, makanya ada yang disebut bagian pemeliharaan. Dan setiap itu dia harus catat. Bebannya dicatat, naik jam berapa, turun berapa, tegangan dicatat, itu ada. Di semua level tekanan. Semua. Apa urgensinya? Tadi kan gini, setelah di SLO operasi, Iya, lalu ada perbaikan, iya. pergantian peralatan misalnya. Apa urgensinya itu bahwa itu harus di SLO kembali? Oh, itu ada. Kan kita harus menjaga tetap keseimbangan semula. Mandat regulasi. Iya, keseimbangan semula yang sudah kita SLO-kan. Oke? Tiba-tiba diganti beberapa komponen. Ya kan? Tiba-tiba di beberapa komponen kan ada alasannya ini kenapa diganti. Ya kan? Kalau enggak alasan kerusakan satu atau pertambahan kapasitas ataupun pengecilan kapasitas karena pelanggannya udah enggak ini banyak lagi itu. Jadi dengan begitu harus dilakukan SLO supaya kelihatan masing-masing yang berkemampuan menyalurkan tenaga listrik melalui komponen ini tetap terukur karena tiap komponen itu kan diukur itu Pak. Ya. Itu jadi itulah kegunaannya supaya terketahui gitu. Kalau dilihat paparan Pak Gultom ataupun Pak Ferry tadi kan, kalau dari sisi operator PLN itu kan nampaknya berjalan sesuai dengan aturan Iya. baik di awal maupun di akhir atau di perjalanannya. Tapi kalau di level konsumen di rumah tangga khususnya, nampaknya setelah sertifikat teleoperasi dikeluarkan kemudian terjadi perubahan-perubahan di lapangan oleh konsumen kan artinya berubah SLO kan. Nah itu gimana ngontrollingnya? Artinya aspek teknisnya sudah tidak terpenuhi tapi tetap berjalan. Iya, jadi di konsumen ya. Ya, Kita bicara di konsumen ya. Itu jadi begitu PTL, memang. Penggunanya. Iya. Gunanya. Jadi konsumen katakanlah itu ya kayak inilah namanya. Kantor Ya kantor ya. atau rumah tangga. Itulah konsumen. Ini ada SLO-nya nggak di kantor ini? Semuanya wajib. Semuanya wajib karena kenapa? Sekarang itu apabila kita membangun suatu rumah atau kantor atau pabrik itu tidak akan bisa diberikan listrik dari PLN sebelum dia itu harus ada SLO-nya. Itulah dasar mereka baru kasih PLN baru memasukkan instalasinya begitu. Tapi memang kita akui ya masih bisa dihitung lah. Ya setelahnya konsumen-konsumen yang sadar bahwa umur apa kami ini, rumah kami ini sudah sekian 15 tahun ya. 15 tahun. Jadi terus melaporkan gitu. Itu Ada yang, juga. yang rumah yang lebih lama lagi belum tentu ada juga kan? Ya itu dia. Makanya kita bilang, nah makanya kan ada penyuluhan. Dan juga ada upaya government di listrik itu nanti ya mengapakan semuanya gitu. Di listriknya kurang Iya, iya. Karena kita di apa? Kenapa begitu? Selama katakanlah 15 tahun itu kita nggak tahu apakah itu
karet kabelnya itu gelembung karena over ini Atau bisa dimakan tikus. dimakan tikus. Iya. Itu sering kita nggak tahu. Kan Jadi, ada aturan Bang bahwa instalasi itu per 15 tahun harus diperiksa lagi berdasarkan kerugian. bukan. Atau Sebenarnya itu harus diganti. Dikatakanlah lifetime-nya kan. Diganti instalasi itu ya, Iya. bukan hanya diperiksa ya. Iya. Berarti diperiksanya Tapi- itu per 5 tahun. Enggak. Saya luruskan Lima belas. di permen itu Iya. mengatakan itu diperiksa Pak. Per Per 15 tahun 15 itu tahun. instalasi rumah. rumah. Diperiksa ulang. Periksa ulang. Nah, Tidak diganti. sekarang yang Tapi- mengawasi ini kalau misalnya sudah lewat 15 tahun siapa? Konsumen. Konsumen Itu semua sendiri. setelah ini konsumen yang Konsumen harus sendiri. memelihara. Di dalam peraturan juga berkatakan itu konsumen. Lalu bagaimana pemerintah mensosialisasikan ini? Artinya kalau kita survei, apakah berapa persen konsumen sudah mengetahui bahwa instalasinya itu setelah 15 tahun harus diperiksa Secara kembali? jujur boleh dikatakan 10% mungkin yang mengerti. Yang tidak mengerti Harusnya banyak. tidak Iya. cukup dibebankan kepada konsumen, Pak. Iya. Ah, itu. Harusnya pemerintah PLN punya data bahwa si A si B ini belum Iya, memeriksa. rumah Nah, di situ. Sehingga perlu check up ulang terhadap Iya. kondisi instalasi listrik mereka. Iya. Nah, seharusnya siapa itu yang mengawasi itu? Loh, kalau menurut saya yang mengawasi itu PLN otomatis karena mereka yang memasang. Operator ya. Kemudian mereka harus memberitahukan, ya, Ibu kami sudah melistriki ini, ya kan? Ya, apabila nanti umurnya ini telah dilalui dalam kuartal 15 tahun, Ibu atau Bapak wajib, kata-kata wajib loh ya, wajib menggantinya atau memeriksa, memeriksakan. Diperiksa Iya. ulang nanti hasilnya Memeriksakan bagaimana baru diganti. Iya, baru. Ya, itu. Apabila terdapat ketidaksesuaian lagi tentang pemanfaatan kabel ini dari segi itunya standarnya ya harus. Kalau gitu regulasinya Pak yang harus memerintahkan atau mewajibkan PLN untuk Iya. pendataan itu. Jadi regulator ke Iya, betul. Jadi saya tambahin Pak. Tadi kan ada pertanyaan siapa yang mensosialisasikan. Itu lembaga inspeksi Pak. Pada saat dia memeriksa, dia menjelaskan yang tadi dijelaskan. Kebanyakan konsumen asal tidak jelaskan nggak mau tahu. Contoh, banyak arde tidak dipasang. Sesuai UIL, memang 2020 mengatakan sirkuit utama atau tufur itu harus menggunakan, bukan harus Pak, dianjurkan menggunakan 3x4. Di sini pemasang kadang-kadang lihat kos Pak, dia kurangin ukurannya Iya. 3 kali 2 1,5. Kalau dayanya memang kecil mungkin bisa, tapi kan kebanyakan orang daya 450 besok naik 1.300 sesuai kebutuhan, lama-lama dia panas. Berarti di sini ada dong keteledoran lembaga inspeksi. Tidak. Karena setelah kan tadi kan Abang sampaikan kan tufurnya harus misalnya 2,5. Dia harus telo. Seharusnya telo. Telo. Berarti ada keteledoran daripada lead. Tidak. Kalau dia melakukan itu SLO, teloran lead. Oke. Tapi kalau sudah mengatakan ada berita acara Pak, biasanya kita dianjurkan oleh DJK, Direktorat Jenderal Listrikan, harus kalau konsumennya kan kita tidak boleh menekan konsumen kalau dia nggak punya uang, Oke. ya kan? Maka dibuatlah berita acara bahwa ini kabelnya hanya tidak bisa naik daya, dioperasikan nanti kalau naik daya maka Kabel harus diganti, bla bla, ditandatangani sama inspektor dan pemilik, nanti disaksikan sama RT boleh apa kalau itu. Nah, kembali lagi pengawasannya ini kan siapa? Nah, ini Pak, jadi yang jadi permasalahannya kan kita sudah di lembaga ini sudah memberikan ya pengawasannya memang di dalam peraturan tuh pemilik, karena dia tidak mau menggunakan contoh proteksinya sekarang ini sudah digembar-gembar harus pakai LCB atau RCBO. Mereka nggak mau karena mahal, cukup dengan LCB saja. Itu jangan. Emang gambaran harga RCBO itu berapa? Itu di atas 100. Sekarang 100.000? 100.000, di atas 100.000. Ke MCB kan di bawah 100.000.
Nah, tetapi ada sekarang juga produsen yang mengatakan di bawah 100.000 kalau kita sering ini, tapi itu kan kalau kita tes, ya kan, kepekaannya nggak 30 ampere, 3 miliampere, gitu. Nah, sekarang gini Bang, tadi kan ini kan Ini terkait Pak ya. masalah iya, Iya. kan kita kan bicara semua masalah keselamatan listrik Iya. ini kan. Tadi kan RCBO itu kalau NCB itu kan di bawah 100.000. RCBO itu di atas 100.000. Iya, Tapi ternyata konsumennya menganggap ini terlalu mahal, iya. sehingga konsumen enggan memasang ini kan, tidak mau. Kenapa tidak dikaji supaya ini menjadi beban pemerintah? Nah ini dia Pak. Atau beban PLN. Saya juga belum pasang sama itu. Kan gitu. Pak, yang jadi permasalahan kita Pak sebagai pemasang maupun kalau kita tidak ikutin, maka pekerjaan persaingan usaha sama yang abal-abalan itu para calon pemasang. Nah inilah yang perlu kita awasi Pak. Jangan dikasih SLO karena kuncinya tadi bilang SLO itu kunci untuk keselamatan. Benteng akhir dari Benteng keselamatan ketenaga listrikan. Penegakan pelaksanaan SLO ini siapa? DJK. DJK. Sejauh mana DJK mengawasi berjalannya perusahaan lembaga SLO ini, penerbit SLO ini? Ya, dengan sistem Pak, dia kalau ada dari pengaduan dari masyarakat, pengaduan dari mana saja dia akan cek, terus dia dengan sistem akan log out tenaga tekniknya. Pak, Tidak DJK lagi. itu kan hanya di pemerintahan pusat, di Kementerian ESDM. Sementara di jen listrik lah. Ya, Ke daerah? Ke daerah gimana kan kapasitas dan kompetensinya terbatas. Ya, Iya. Gimana bisa menjamin bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DJK itu mampu betul-betul memotret persoalan yang ada di Daerah-daerah. daerah calon konsumen yang konsumen listrik kan sekarang jumlahnya Hampir berapa? 90 juta apa? Lebih konsumen. Iya. 90 juta ya. Iya, jadi kita memang sangat menyadari. Ya, kalau dikatakan pengawasan, utamanya yang diawasi adalah peraturan. Ya, yang dijalankan itu. Tapi kalau seperti yang kita bilang tadi, DJK aja di sono nggak ada, terus bagaimana dia mengawasinya? Ya kan? Nah, itu. Itu pasti memang dibebankan juga kepada pelet sama lembaga. LIT. Iya, lembaga-lembaga itu. Karena dia yang terakhir. Kan? Seperti Pasti. apa aturannya itu? Bisa melibatkan lembaga inspeksi tadi dilibatkan oleh DJK untuk ikut mengawasi itu. Yang pertama gini Pak, persyaratan diperketat Iya. bahwa tenaga teknik harus bersertifikat dan lulus ujian. Punya Serkom lah. Serkom. Ada disebut Serkom dan berlakunya hanya 3 tahun. Nah di dalam Serkom itu setiap dia akan melakukan, dia harus memberitahukan ke PLN dan diinin konsumen. Nah dari situ dia harus melampirkan LHPP Pak, LHPP Laporan hasil pemeriksaan yang nanti ada di dashboardnya DJK dan akan dilihat cara pemasangan fotonya bagaimana. Dari situ dari fisik aja bisa dia pemeriksaan benar nggak. Terus fisik pengukuran dia harus tampilkan pada saat itu diukur atau tidak. Itu kalau Hasil seandainya ukur dituliskan. seandainya itu ditembak, maka dia akan diperingatkan oleh DJK, akan di-log. Pertama adalah tenaga tekniknya. Artinya DJK memonitor dari sertifikat hasil pemeriksaan. Ada sistem ujian gakrim. Dan itu aja baru bisa. Secara fisik memang kita juga sedih Pak kalau umpamanya tenaga teknik kita juga nakal, ya kan? Ya. Itu adalah persaingan usaha. Jadi terus untuk tenaga pengawas dari PLN juga tidak semuanya bisa gitu. Karena gini, kita bersertifikat, yang ngawasi tidak bersertifikat Pak. Nah itu Kita kan harusnya imbang. Minimal dia di atas Yang diawasi. Iya, minimal itu. Contoh, PJU. Saya udah lapor ke panitia-panitia. Ini yang ngawasin yang bersertifikat. Kita harus suruh badan usahanya bersertifikat.
pekerja yang bersertifikat, SLO-nya bersertifikat, kok yang ngawasin justru tidak bersertifikat. Lalu kembali Bang sedikit kita review ya. Tadi kan terkait dengan transmisi. Iya. Itu kan diinspeksi oleh tenaga yang bersertifikat. Iya, Misalnya di tukang tinggi. Iya. Misalnya orangnya. Iya. Lembaga yang bersertifikat, orang yang bersertifikat. Iya. Lalu adakah kemungkinan orang PLN yang mengoperasikan ini tidak bersertifikat? Mungkin. Makanya itu jadi human error. Pendekatan kalau dikatakan bahwa dia bisa ada human error karena dia tidak mengerti apa yang harus dilaporkan, apa yang harus diturunkan, apa yang harus dinaik. Nah, Lalu, itu makanya harus PLN sekarang juga sudah mulai, Pak. Jadi bukan dia tidak ini, sudah mulai semua tenaga-tenaganya harus, tapi kan dia sering berganti. Di sini sudah bersertifikat, dia dimutasi dan ganti tidak bersertifikat. Itu problemnya, Pak. Jadi harus seluruhnya. Sekarang Bang Gultom kan ini dari Ditjen Direktorat dulu ya, kelistrikan ya. Artinya malah TMP kelistrikan ada di Abang dulu salah satu analisisnya kan gitu. Sekarang kalau Abang melihat, apakah di semua sektor kelistrikan ini orang sudah bersertifikat? Semua pelakunya? Belum. Semua. Tapi menuju ke sana sudah. Iya, menuju ke sana. Ya, kalau Bapak tanya, apakah sudah? Belum. Karena setahu saya juga seperti yang Bang Ferry bilang tadi kan, katakanlah misalnya PJU, penerangan jalan umum di daerah, itu kan nanti panitia-panitianya, itu kan tidak belum tentu juga disertifikat yang di Pemda-Pemda itu. Malah mereka ngurusin listrik. Nah, terkait dengan itu, kenapa pemerintah tidak melibatkan dinas-dinas SDM yang di daerah untuk ikut mengawasi kelistrikan ini oleh DJK atau Kementerian SDM menurut Bang Gultom? Ya, pada dasarnya dilibatkan. Pada dasarnya. Tapi tidak wajib kan? Dinas kan? Tidak wajib. Enggak, pada dasarnya dilibatkan. Oke. Ya, cuman tergantung orang sononya kan gitu. Pada dasarnya ya. Karena itu kenapa? Dia kan nempel di dinas itu, nempel di gubernuran kan. Kepalanya kan gubernur. Iya, dinas. Jadi seluruh dinas itu di bawah gubernur. Makanya gubernuran itu ada dinas ini, dinas ini, dinas ini. Dia lebih tunduk dan takut dari gubernur ya Pak? Iya, begitu. DJK. Iya. Jadi pada begitu. Nah, buktinya kalau ada sesuatu yang kita urus juga, ya, itu bisa juga kita meminta persetujuan daripada dinas ESDM. Oke. Provinsi atau kabupaten? Ya tergantung posisinya Oke. di mana. Jadi kalau kita juga memeriksa sesuatu industri lah katakan ya, industri memang SLO kan, ya ada juga kita terkait harus laporan ke dinas ESDM-nya. Itu salah satu buktinya itu. Itu dia. Nah, sekarang gini Bang Tulus, saya kan jadi terpikir begini kan. Misalnya penanganan narkoba di Indonesia, Iya. itu kan dibentuk BNN. Ya. BNN itu Nasional. kan nasional. Nasional. Ada daerah, ada cabang gitu kan. Itu kan komando. Ya. Jadi dia tidak seperti di bawah kendali oleh pemerintah daerah, tapi dia terpusat kan begitu Bang. Di bawah presiden. Di bawah presiden langsung. Kenapa? Karena ini saya lihat kan ini sangat krusial ini masalah kelistrikan kan. Malah saya berpikir memang sekarang ini kan ini listrik sudah dibikin objek vital nasional. Tapi pelaksanaannya tidak. Benar. Malah orang sembrono ini mengecam kelistrikan. Makanya saya bilang kita diskusi tadi, artinya ini sebenarnya PLN ini kan seperti dokter yang terus diributi. Bagaimana dokter bisa berhasil? Dia terus diributi, di demo. Bagaimana dia bisa berhasil? Iya. Nah, kembali ke kelistrikan ini, saya pikirkan malah kita berpikir bagaimana kelistrikan nasional ini dibuat khusus dia. Misalnya satu kementerian memang sampai ke bawah dia, Tulus. Seperti yang BNN saya sampaikan tadi. Kenapa malah ini kan ini terpisah ini Bang dengan dinas-dinas SDM provinsi dan kabupaten kota terhadap kementerian. Ini tidak bisa komando. Padahal pengawasan kelistrikan ini coba tujuh pekerjaan
atau risiko paling tertinggi dalam pekerjaan itu salah satunya listrik. Iya. Gitu Bang. Begitu berbahayanya listrik ini, tapi pengawasannya tidak apa. Itu Saya menurut mau tanggapin Pak. Iya. Artinya itu apa memang perlu. Contoh, tadi kita hanya bicara konsumen. Sekarang yang di building aja maintenance-nya tidak bersertifikat. Contoh, kita lihat apartemen. Apartemen kan ada yang menengah, ada yang di bawah. Itu maintenance-nya tidak ada bersertifikat. Ngerti listrik juga ada. Satu teknisi dia harus menguasai air, menguasai menguasai listrik. Saya pernah masuk ke situ, saya tanya, Anda ngerti nggak? Nggak ngerti. Yang penting nyala. Dan juga maintenance di garu-garunya itu rawan kebakaran. Karena semuanya asal nyala. Ini kalau kita mau lihat di Jakarta saja Pak, boleh kita cek. Makanya DJK menganjurkan pasar-pasar ini harus dicek, harus bocornya. Tapi permasalahannya LIT atau badan usaha itu tidak dibayar, harus suruh gratis. Nah ini kan semangatnya kurang. Sedangkan dia menyuruh tenaga tekniknya, menyuruh yang bersertifikat itu bayar. Nah ini yang saya bilang pemerintah belum will untuk mengatasi, mensosialisasikan. Regulasinya sudah ada, niatnya sudah ada, tapi implementasinya masih belum. Kita lihat di Jakarta aja, banyak apartemen, building, hotel. Saya pernah waktu nginep sama Pak Ferry Triansa, turun maintenance satu lift, saya tanya, nah itu Pak gimana Pak? Saya bilang mereka yang nggak tahu tentang regulasi, gitu Pak. Jadi Ya, solusinya apa itu kalau Apa? solusi konkret untuk mengantisipasi itu Ya, apa? pemerintah harus turun dan memberikan edukasi. Pak pelaksananya kita, cuma permasalahan tadi kan anggaran Pak. Kalau mereka kayak semacam kayak SDM tadi, kita suruh bersertifikat, anggarannya dia. Jadi mayoritas di gedung-gedung atau di rumah-rumah itu sebenarnya diawasi oleh orang atau dilaksanakan oleh orang yang tidak bersertifikat, tidak kompeten. tidak kompeten ya. Belum kompeten. Nah, itu. Dia hanya bisa dan Tanggung jawab beliau itu soalnya. Jadi kalau kita bilang kita berbicara yang baik-baik saja, tapi kita melihat keadaan. Masyarakat kita tidak mengerti apa itu proteksi. Apa gunanya grounding. Belum tahu. Literasinya masih rendah soal listrik Sangat ya. rendah. Jadi gini Bang Tulus, kita kan dulu sejak 15 tahun yang lalu kan sudah sering diskusi dengan pemadam kebakaran. 77% 15 tahun yang lalu dinyatakan oleh Pemprov DKI di CQ Dinas Pemadam Kebakaran bahwa kebakaran listrik itu akibat korsleting listrik 77%. Kan itu. Waktu itu adalah teman kita di situ dulu 15 tahun lalu di Dinas Pemadam Kebakaran DKI itu kan kita tanya, Bang, kenapa bisa diklaim sampai 77% kebakaran itu akibat korsleting listrik itu? Jawaban dia apa? Itulah jawaban paling gampang. Berarti tidak hasil penelitian, hasil investigasi. Artinya kan di sisi lain begini, ini kan PLN sudah mendapat Fortune 500, artinya perusahaan terbaik 500 di dunia. Tapi dengan banyaknya hampir diklaim kebakaran itu akibat korsleting listrik, itu sebenarnya mendegradasi reputasi PLN ini kan begitu. Padahal itu belum tentu terbukti. Kan gitu kan? Nah, sisi lain saya kembali KESCO Jepang. KESCO Jepang itu kan seperti LITR-nya Jepang. Ya apa? Bukan, Korea Selatan. Korea Selatan itu biaya inspeksinya itu dibayar oleh pemerintah. Kira-kira apa Bang Tumpal yang membuat Indonesia tidak seperti yang dilaksanakan oleh Korea Selatan? Ya, kalau memang secara teknis itu tujuannya baik, ya seluruhnya kita pasti mendukung kan. Karena nomor utama itu kan keselamatan tadi, ya. Tapi kalau memang dasar pertimbangannya masalah keuangan kita nggak tahu gitu. Tapi yang baik pada dasarnya yang ada
diumumkan itu kan sebenarnya bukannya harus kita contoh, tapi wajib kita contohkan. Ya. Iya, itu dia. Itu lebih gedenya itu. Sekarang ini Bang, saya potong sedikit Bang. Kalau sepengetahuan Abang, subsidi listrik itu berapa? Katakanlah dalam rupiah. Kalau dulu saya menanganinya itu 87 triliun subsidi ya. Dulu, waktu saya masih aktif. Oke, artinya per tahun. per KWH misalnya. Itu berapa? Subsidi apa? Aduh, kalau per KWH-nya kita nggak hitung dulu, tapi totally dulu yang kita Berarti berapa tadi Bang? 87 Ya, sekarang triliun. sudah 116 triliun. 116 triliun. 116 triliun. Katakanlah untuk menginspeksi semua instalasi listrik Indonesia ini, kira-kira berapa triliun? Waduh, tergantung Pak. Karena gini, karena kalau kita menghitung satu-satu, sama itu dengan BPP Pak. Iya. Kalau Bapak tanya begitu. BPP di setiap jaringan beda-beda. Oke. Artinya biaya pokok Penyediaan. produksi. Penyediaannya itu udah ikut dengan ini, sampai sini. Ikut jaringan. Tapi kalau produksi, itu dia keluarkan listrik dari mesin gitu. Itu tidak sama. Nah, ya, itulah studi kami dulu ya, studi dengan YLKI dulu. Setelah itu kan rupanya di jaringan Jawa Bali itu rupiah per KWH-nya lebih murah. Ya. Itu dia. Karena kenapa? Satu, datarannya tidak seperti Papua. Satu. Kedua, unsur-unsur pembangkit yang menyanggah, yang memproduksi listrik ini. Di Jawa itu ada air, PLTA, ada panas bumi yang murah juga, ada diesel, ada PLTGU, batu bara, begitu. Tapi seperti di Papua enggak. Nah, itu makanya mahal gitu. Oke, Jadi sekarang gini. beda. Oke. Hitungnya. Sekarang gini Pak, saya tadi hitung-hitung kan. Katakanlah sekarang 116 triliun Ya, untuk info. itu subsidi listrik per tahun. Total Total gitu ya. Kalau misalnya diinspeksi ulang kira-kira 60 juta pelanggan PLN kali 150.000 satu rumah, itu biayanya cuma 9 triliun. Kenapa subsidi ini kan itu kan tidak terlalu signifikan Bang pengurangannya kalau dikurangi 9 triliun dari 116 triliun terhadap pemeriksaan sehingga terjaga kualitas daripada instalasi listrik Indonesia. Kira-kira pandangan Abang gimana kalau seperti Ya, kalau untuk kebaikan, ya kebaikan artinya dibilang konteks penyediaan tenaga listrik oleh PLN. Ya kalau memang itu lebih baik, ya saya setuju. Iya, setuju itu. Pernah nggak ditawarkan seperti itu ke? Belum, kalau itu belum. Ya, karena pada dulu-dulu itu artinya pengawasan tidak seperti sekarang lagi yang banyak, kira-kira lebih banyak masalah gitu. Kalau dulu begitu, waktu kami sama Pak Tulus dulu sama Ibu apa, ya kita memikirkan pelanggan konsumen. Oke? Itu dulu konsumen, dan itu berlaku sampai sekarang. Karena kenapa? Kitalah dulu yang mempelopori adanya tingkat mutu dan pelayanan. TMP namanya. Artinya itu apa? Jadi kalau pelanggan itu merasakan padam dengan durasi tertentu, katakanlah 3 jam, dengan dalam sebulan, kemudian juga berapa kali dalam sebulan itu. Berapa kali ya? Kalau sudah parameternya sudah tertentu, apabila ini dilewati PLN, maka dia akan didenda. PLN ini mengganti. Apa istilahnya Pak? Kita Kompensasi. tapi dikompensasi pada bulan pembayaran listrik berikut. Ya, jadi diperhitungkanlah. Itulah tandanya dulu kita peduli banget dengan konsumen listrik ya, konsumen listrik. Kalau kita bandingkan dengan yang lain, konsumen mana? Apakah konsumen Pertamina digituin? Apa konsumen Telkom digituin? Apa yang lainnya terkait dengan kepentingan masyarakat? Saya rasa PLN yang lebih memperhatikan konsumennya. Ya,
sehingga dikatakan dia diapakan begitu, diberikan kompensasi. Itulah dia yang kita perhatikan itu. Makanya kita sama YLKI itu sangat hormat banget karena gagasan itu datang dari YLKI, gagasan itu. Karena dilihat, Pak Gultom, kok di Jakarta itu jarang padam ya, tapi manakala saya pergi ke Palembang sering padam. Kenapa sih? Saya jelaskanlah mengenai sistem jaringan itu. Baru dari situ kita buatlah studi. Kita hitunglah biaya pokok produksi per wilayah jaringan-jaringan itu. Terketahuilah di situ. Itulah dia salah satu kepedulian daripada PLN itu terhadap pelanggannya. Kita harus apresiasi memang. Bukan kepedulian PLN, kepedulian pemerintah bersama PLN. Cuma saya mau tambahin Pak tadi Pak. Bapak mengatakan gimana kalau kita didukung pemerintah untuk SLO. Sekarang aja anggaran APBN yang seharusnya kita siapkan kualitas, tapi yang dikejar kuantitas. Kenapa saya bilang? Dalam hal apa itu Bang? Ya, dalam hal proteksi harusnya pakai RCBO. Tadi Bapak katakan kebakaran itu karena korsleting, itu tidak salah Pak. Kita sudah pernah teliti dan BJK sudah pernah teliti. Itu karena harus bocor. Arus bocor itu bisa diatasi oleh RCBO. Kalau korsleting itu antara plus dan netral beradu, ya Pak, itu langsung MCB trip. Sejak kapan program RCBO ini dimulai? Sebetulnya sudah lama Pak. Dari PUIL 1977 itu sudah LCB. Cuman dibatasi daya 3.500 wajib. Di bawah itu dianjurkan. Nah, sekarang 2020 sudah ditetapkan harus pakai RCBO. Sejak 2020 ya? Regulasi sudah mau meningkat. Jadi kita bukan menemukan kalau orang Dianjurkan atau wajib? Pak? Ya, kalau yang sekarang 2020 dia wajib Pak. Yang masuk golongan 3.500. 3.500. Dan di bawah 3.500 tidak wajib. Dianjurkan. Jadi, kira-kira apa masalahnya kenapa tidak wajib itu? Saya nggak tahu itu regulasi ini karena masalahnya kalau saya lihat cost. Contoh aja Pak. Kan APBN yang BBPL itu tadinya saya mau capin juga Pak harus pakai RCBO. Begitu angkanya di atas 1,5 miliar satu rumah, maka dirubah RCBO-nya dihilangkan. Ya. Akhirnya diganti bukan kualitas lagi, kuantitas. Sebetulnya sudah ada, tapi dikejarlah kualitas supaya listriknya sampai ke dalam. Sekarang gini Bang, tadi kan sebelumnya kan MCB, Iya, baru diwajibkan RCBO. iya. Kenapa tidak ada satu alat yang bisa dipadu dengan ini dua? Itu RCBO Pak. Tadi kan Artinya dengan adanya RCBO, MCB tidak perlu lagi. nggak perlu. Nah, harga MCB ini dengan RCBO apa jauh beda? Jauh. Tadi saya bilang di bawah 100 MCB. Dia fungsinya hanya Putus saja. dan Iya. pembatas arus. Kalau dayanya melebihi dia putus. Tapi kalau ada korslet atau pasarnya nempel, dia ngejeglek. Tapi RCBO itu fungsinya dia sebagai MCB, sebagai arus sisa dan sebagai arus bocor. Apa? Contoh, kita ini perumahannya sudah tidak kayu lagi Pak. Tapi ini begitu ada kemakan tikus, dia itu arusnya bocor Pak. Jadi konduktor ya. Jadi konduktor bisa membunuh masyarakat. Bunuhnya bukan apa? Dia kaget jatuh. Itu bisa juga bayar ininya mahal. Kalau di tokennya cepat habis. Okay. Itu banyak secara teknis bahwa RCBO itu sangat penting tentang K2. Jadi kita ajukan kepada pemerintah itu aja dulu. Berarti Digalakan. gini Bang Tulus, ini Jangan berarti kuantitas, tidak bisa lagi hanya di kalangan pelaku ini. Ini kelompok masyarakat harus dikumpulkan juga untuk mendorong ini, Bang. Ini kan masalah keselamatan. Ya, pertama memang tadi soal kesadaran, sosialisasi dan juga
harusnya dibikin mandatori. Iya. Tapi kan kemudian mungkin masih pertimbangan soal ability to pay, Iya. ya mungkin harganya dan seterusnya. Iya. Makanya kemudian seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Regulator. Itu. Baik, ini omong-omong kita sangat produktif, sangat baik, edukatif untuk konsumen listrik Indonesia dan juga untuk bahkan di sisi regulator dan operator. Nah, sebagai closing statement, karena sudah 1 jam lewat ini, Iya. apa yang perlu disampaikan dari sisi pertama tadi kan obrolan kita itu untuk menghindari potensi pemadaman blackout dan segala macam dari sisi PLN ataupun juga regulator apa nih yang harus diperhatikan? Jadi pertama saya ingin menyampaikan bahwa kita perlu menyadari bahwa energi listrik itu adalah energi yang sangat penting, energi sekunder dia kan gitu. Kita tidak bisa lagi tidak membutuhkan listrik, tidak bisa lagi. Apalagi ada handphone ya. Iya, itu dia. Tapi yang paling penting adalah itu kalau handphone kan nggak merasa kesini, tapi Nah, kalau nggak ada listrik ya bisa nyala ini. dengan cuaca yang ekstrim sekarang kita perlu tahu gitu. Artinya keberadaan energi listrik itu untuk fungsi kita yang nggak bisa tertunda. Setiap detik harus ada. Beda dengan makanan. Makanan bisa 4 jam ya kan. Ya, tapi kalau ini kadang kita merubah ini dan energi listrik itu bisa merubah ke bentuk energi lain. Kalau untuk mengurangi potensi pemadaman apa nih Pak rekomendasinya Pak Kunto? Pengurangan Pemadaman bergilir atau pemadaman blackout tadi, kasus-kasus agar tidak terulang. Jadi gini, kalau pemadaman bergilir itu kan sudah direncanakan. Ya, pemadaman bergilir direncanakan dasarnya adanya maintenance. Itu dia. Pemadaman bergilir, adanya maintenance. Itu dia. Tapi kan ada juga yang tidak disangka-sangka tiba-tiba padam. Ya, itu non maintenance. Ya harus dilakukan itu. Iya, itu dia. Tapi kalau kita bicara pemadaman bergilir, tapi jangan sering-sering mengkampanyekan bencana. Gimana kalau Pak? Oke, terima kasih Om. Jadi saya mengharapkan yang pertama adalah keterbukaan pemerintah untuk pengawasan baik dirinya sendiri maupun kepada PLN. Karena masih ada di sini sifatnya like and slide untuk memilih. Contoh, sekarang itu kita diatur oleh salah satu platform. Dan sekarang ini Pak, semua konsumen mendaftar atau pasang baru maupun perubahan daya itu melalui PLN Mobile. PLN Mobile menyerahkan ke salah satu platform. Ya, salah satu platform. Tadi ada 4 platform. Sekarang dibredel tinggal 1 platform. Jadi dia ngatur kita. Karena apa pengaturannya itu? Ini platform lokal apa? Lokal ya, bukan platform Londo Ireng bukan ya? Bukan lokal. Tapi di bawah dia numpang di PLN Mobile, sistem PLN Mobile. Jadi setiap konsumen itu dia masuk peraturan di direktorat bahwa akun yang dibuat oleh konsumen tapi boleh diwakililah sama platform tersebut. Setelah selesai pekerjaan selesai, maka disebut NIDI-nya itu dilaporkan kepada konsumen. Konsumennya itu kan yang buat akunnya ke platform. Ini ranahnya PLN atau ranahnya regulator? Regulator ya? Regulator, karena sebetulnya regulatornya udah bagus, tapi pengawasannya kurang. Kenapa di suatu ini? Jadi kalau kita mau ke Undang-Undang Nomor 5, ini menguasai dan dia pun bisa mengelok badan usaha maupun lead. Karena kalau umpamanya 3 kali dia tidak melaksanakan karena jauh, karena biaya mahal, karena kan kosnya sangat minim. Nah itu yang jadi Pak. Jadi saya minta adalah pengawasannya Pak. Regulasinya tetap dijalankan, diperkuat, sehingga jangan mengejar kualitas tapi kuantitas.
enggak balik. Kuantitas jangan dikejar, tapi kualitas. Ya, nanti biar disampaikan Pak Kultum ya. Jadi permasalahan RCBO harus Baik ya. Jadi Pak Kultum, Pak Ferry dan Pak Tom kita sudah tahu arah diskusi tadi ya. Persoalan-persoalan yang menuju keandalan tenaga listrikan kita dari sisi konstruksi, baik dari sisi tadi hulunya ataupun juga dari sisi masyarakat sebagai Pengguna. user atau pengguna. Ini yang memang perlu banyak pembenahan-pembenahan khususnya dari sisi pengawasan dan juga dalam batas tertentu perlu review regulasinya ya, sehingga kita harapkan Perbaikan lah, diperbaiki. ya itu perbaikan kan nanti review itu sehingga nanti keandalan konstruksi listrik bisa lebih bagus dan kita harapkan tidak terjadi pemadaman blackout dan juga sisi pengawasan instalasi di lapis bawah, menengah dan juga di tegangan tinggi bisa tegangan tinggi tadi kan sudah relatif aman ya, maksudnya tidak ada masalah ya. Yang menjadi masalah saya kira di distribusinya Pak. Ya, jalur Tapi salah distribusi. satunya tadi Bang juga di penyediaan energi primernya, Ya. batu bara dan Ya, listriknya di itu pemerintah kan. Tadi udah saya bilang. Ya, itu memang menjadi salah satu isu nanti Isu. podcast yang berikutnya. Betul. Iya. Saya kira itu ya teman-teman oke. konsumen dignity, kita sudah 1 jam lebih diskusi soal listrik dari sisi konstruksi dan mudah-mudahan ini menjadi edukasi bagi kita semua, bagi masyarakat konsumen listrik, bagi pemerintah dan juga bagi operator ketenaga listrikan dalam ini PLN, sehingga kita harapkan ke depan akan lebih baik lagi. Iya. Jangan ada pemadaman yang sifatnya masalah konstruksi, masalah distribusi karena masalah teknikal ya. Gangguan alam boleh tapi seharusnya memang bisa dimitigasi. Terima kasih untuk melihat podcast Konsumen Dignity. Jangan lupa share, follow dan like akun Konsumen Dignity dan sampai jumpa lagi nanti di podcast yang akan datang dengan tema-tema yang lebih aktual dan mumpuni. Terima kasih. Bravo Konsumen Dignity. Menjaga hak, merawat martabat. Oke. Terima kasih semuanya. Ya. Terima kasih Bang ya.